Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Selamat menonton. Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan seorang karakter bernama Fernand Vallenberg. Ia adalah tuan muda dari keluarga Duke Vallenberg, keluarga paling makmur di Angkatan Darat dan Kekaisaran. Ia juga merupakan siswa di Departemen Sihir Akademi Kekaisaran dengan latar belakang keluarga yang kuat, pendidikan yang kokoh, dan kekayaan yang melimpah. Satu-satunya kekurangannya adalah ia terobsesi gila-gilaan dengan uang. Begitu obsesifnya sampai orang-orang memanggilnya iblis uang. Pagi itu, ia kembali mengadakan rapat pagi dan menerima laporan dari guil pedagang yang dikelola keluarganya, sambil terus-menerus memarahi semua orang yang gagal memenuhi harapannya. Hari itu berjalan seperti hari-hari biasanya. Namun seperti kata pepatah, kemalangan selalu datang tiba-tiba. Saat ia berjalan sambil berbicara dengan asistennya, ia menoleh ke atas karena hari itu cerah tanpa setetes hujan pun. Di langit, ia melihat sesuatu yang aneh. Tak lain adalah petir yang melesat langsung ke arahnya dan menyambar tubuhnya. Sengatan itu begitu dahsyat hingga membuat napasnya tercekat dan pikirannya menjadi kabur. Melihat momen kelemahannya, sebuah jiwa asing menyusup masuk. Terlihat Fernand dan sosok asing itu kebingungan, dan Fernand pun bertanya siapa dia sebenarnya. Sosok itu tertawa dan bertanya apakah ia sedang merasuki seseorang. Membuat Fernand balik bertanya apa yang dimaksud dari perkataan itu. Namun, sosok itu mulai mengoceh kata-kata tak dimengerti sambil mengacak-acak pikirannya. Secara naluriah, ia menyadari bahwa sosok itu sedang mencoba merebut tubuhnya. Ia memaksakan sisa mana yang dimilikinya untuk menyerang penyusup itu. Sosok itu menjerit kesakitan saat diserang. Namun serangannya berhasil membuatnya terpencar di seluruh tubuh Fernand, dan sebagian energinya terserap olehnya. Dalam sekejap, ingatan asing menyerbu kepalanya, menimbulkan rasa sakit yang membelah seluruh tengkoraknya. Ia terlonjak bangun, dan asistennya bertanya apakah ia baik-baik saja. Saat itu, Fernand melihat teks aneh tepat di depan matanya. Teks itu adalah ramalan tentang akhir dunia yang mengerikan, tentang bangkitnya 72 Raja Iblis, dunia yang akan jatuh ke dalam kekacauan, dan tentang bagaimana Fernand akan bersekongkol dengan iblis lalu kehilangan seluruh hartanya. Jelas, hal ini merupakan sebuah gambaran masa depan yang lebih buruk daripada kematian. Ia bertanya-tanya jenis apa ramalan itu, karena baginya tak mungkin ia hidup sebagai pengemis. Sejak hari itu, ia berusaha mencari tahu siapa jiwa itu, mengapa mencoba merasukinya, dan mengapa memiliki ingatan aneh tersebut. Namun, ia tidak menemukan apapun. Satu hal yang ia yakini adalah bahwa ada kemungkinan besar ramalan itu akan menjadi kenyataan. Bahkan, bukan hanya kemungkinan, tetapi sejauh ini semua yang tertulis memang sedang terjadi. Berkat itu, ia bisa mengantisipasi masalah dan mendapatkan keuntungan besar. Namun, ia tidak sepenuhnya senang, karena jika ramalan itu terus terbukti benar, kehancurannya juga semakin dekat. Ia perlu memverifikasi lebih lanjut apakah ramalan itu sepenuhnya akurat. Kemudian, asistennya bertanya bagaimana kelas hari itu, dan Fernand menjawab seperti biasa. Lalu sang asisten bertanya apakah ia ingin kopi, dan Fernand menjawab iya. Saat meraih koran, ia mencari berita tentang akademi, membuat asistennya merasa ia bertingkah aneh dan bertanya apakah belakangan ini ia sedang tidak sehat. Fernand pun menjawab tidak, dan asistennya berkata bahwa sepertinya ia banyak pikiran. Fernand bertanya sudah berapa lama ia terlihat seperti itu, dan asistennya menjawab sekitar setengah tahun yang lalu. Katanya, ia sering tiba-tiba melamun, dan orang yang biasanya mengutamakan investigasi dan verifikasi malah membuat keputusan aneh seolah kerasukan. Asistennya lalu menduga bahwa mungkin itu adalah efek samping tersambar petir. Fernand pun berkata bahwa keputusan-keputusan aneh itu ternyata justru benar pada akhirnya. Ia lalu melihat seseorang dari militer bernama Ain Armean yang mendaftar ke sekolah. Fernand berkata bahwa ini adalah bukti, lalu langsung pergi. Saat asistennya hendak bertanya, Fernand berkata ia akan kembali setelah perjalanan singkat ke selatan. Asistennya mengingatkan bahwa ia baru saja dibuatkan kopi, namun Fernand tidak peduli. Diketahui bahwa Akademi Kekaisaran adalah wilayah luas yang dibangun di Bardian, sebuah pulau di Laut Kekaisaran. Tanahnya yang luas merupakan lingkungan buatan yang diciptakan dengan sihir. Di bagian selatan, terbentang lahan basah yang luas. Fernand berkata bahwa hari ini, ia akhirnya bisa memverifikasi apakah ramalan itu benar. Dari semua isi ramalan, ada 3 hal yang paling menonjol di pikirannya. Dan semuanya berkaitan dengan kehancurannya dan menjadi pengemis, adalah hal yang sangat membuatnya marah. Namun ia berkata jika itu bukan ketiganya. Lalu ia menyebutkannya dengan jelas. Pertama, tentang dirinya yang menjadi pengemis. Kedua,
Kebangkitan 72 iblis yang dipanggil oleh Solomon 1000 tahun lalu. Dan ketiga, masa depan seorang pemuda bernama Aint, yang akan menyelamatkan dunia dengan melawan iblis-iblis itu. Fernand kemudian berkata bahwa Aint adalah sosok yang tidak mungkin ada warga kekaisaran yang tidak mengenalnya. Karena ia adalah keturunan dari kaisar pendiri kekaisaran, Carlinos Armean. Keluarga Armean dahulu mendirikan kekaisaran beserta 5 kerajaan sekitarnya. Sudah ribuan tahun berlalu, dan sekarang keluarga Armean harus kehilangan kekuasaannya. Ramalan itu menyatakan bahwa keturunan keluarga kekaisaran lama, Aint Armean, adalah sang tokoh utama. Setelah menyelesaikan ujian masuk, ia tidak langsung pulang, melainkan menuju lahan Basah Selatan. Alasannya ia masuk akademi adalah untuk mengikuti jejak peta yang diwariskan kepada keluarganya oleh kaisar pertama. Sejak ia masuk akademi, serangkaian peristiwa terjadi di sekitarnya dan tertulis dengan detail, seakan-akan ia sedang membaca sebuah novel. Oleh karena itu, melihat sendiri apakah ia benar-benar bertindak sesuai ramalan adalah cara terbaik untuk memverifikasi kebenaran dari ramalan tersebut. Selain itu, ia juga berhubungan langsung dengan masa depan buruk Fernand. Karena nanti saat waktu tiba, Aint akan memberinya surat tentang pengusirannya. Bagian terburuknya, ia sama sekali tidak tahu mengapa ia sampai membenci Fernand, yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Fernand tidak bisa membaca seluruh isi ramalan tersebut, karena ada bagian-bagian yang tidak terbaca di ramalan itu. Jadi, untuk beberapa kejadian, ia hanya bisa memahami alur besarnya saja dan tidak bisa mengetahui sebab akibat secara pasti. Alasan dangkalnya adalah karena ia bekerja sama dengan iblis, namun itu terasa tidak masuk akal. Setelah beberapa saat berkuda, Fernand turun dari kudanya sambil berkata bahwa seharusnya lokasinya ada di sekitar sini. Sementara itu, Aint sedang mencari dungeon tersembunyi di lahan basah tersebut. Di dalam dungeon itu tersimpan peninggalan dari kaisar pertama dan keluarganya. Sebuah pedang yang diresapi roh kesatria kerajaan pertama kekaisaran, Gardner Alpenparsen, tertidur di sana. Fernand berpikir bahwa jika ramalan itu akurat, maka Aint adalah orang yang paling cocok untuk menyelamatkan dunia dari para iblis, dan ia pasti akan menjadi pahlawan besar. Jika saja ia tidak cukup berbakat untuk melawan iblis, Fernand pasti sudah menemukannya dan menghancurkannya sejak lama, karena bajingan ini berencana menjadikannya pengemis. Saat Fernand sedang memikirkan itu, ia mencium bau darah di udara dan mengingat bahwa ramalan mengatakan Aint terluka karena serangan Crocker saat menuju dungeon. Meskipun ia dilahirkan dengan takdir seorang pahlawan, bakatnya belum berkembang. Crocker adalah predator puncak rawa dan pasti menjadi lawan yang sulit. Fernand lalu melihat jejak darah yang mengarah ke sebuah pohon dan berkata bahwa itu mungkin pintu masuk dungeon. Sejauh ini, semuanya sesuai seperti yang tertulis dalam ramalan. Ia pun memutuskan untuk memeriksa apakah Aint ada di dalam. Namun, ia justru melihatnya di sisi lain, bertanya-tanya mengapa ia belum masuk dungeon dan apakah ia datang terlalu cepat. Fernand kemudian berpikir bahwa dalam situasi seperti ini, ia harus bersikap percaya diri. Ia lalu memberitahu Aint bahwa area ini terlarang bagi siswa baru. Aint pun bertanya apakah ia mengenalnya dan Fernand menjawab bahwa tidak ada orang di kekaisaran yang tidak mengenalnya. Aint kemudian meminta maaf karena ia tidak mengenal Fernand, lalu menanyakan namanya. Fernand pun memberitahu namanya dan Aint terkejut karena mengenali nama tersebut. Fernand berkata bahwa ia perlu mengingatkan bahwa dirinya adalah seniornya, dan Aint pun menjawab iya. Kemudian, Fernand bertanya apakah ia bertemu Lizardman hingga terluka seperti itu. Aint menjawab bahwa ia sebenarnya bertemu Crocker. Sembari melemparkan sebotol eliksir kepadanya, Fernand berkata bahwa Aint cukup sial, karena seharusnya Crocker hanya terlihat sekali atau 2 kali dalam setahun. Ia lalu mengatakan bahwa itu adalah ramuan dengan kualitas tertinggi dan jauh lebih baik daripada 10 botol ramuan murahan. Mendengar itu, Aint memanggilnya Tuan Muda, tetapi Fernand mengoreksinya untuk memanggilnya dengan nama saja. Aint lalu menjelaskan bahwa ia tidak punya uang untuk membeli eliksir tersebut. Namun Fernand berkata bahwa ia tidak membutuhkan uang. Ia lalu memberitahu Aint bahwa walaupun keluarganya telah jatuh, Aint masih memiliki darah kekaisaran dan ia yakin Aint akan menjadi pria besar. Oleh karena itu, ia menganggap itu sebagai investasi saja. Aint pun terkejut setelah mendengar itu, dan berpikir bahwa Fernand tidak terlihat seperti orang yang gila uang seperti rumor, bahkan mungkin orang yang cukup baik. Setelah berpikir demikian, ia pun berterima kasih kepada Fernand dengan senyum di wajahnya. Dengan senyum jahat di wajahnya, Fernand berpikir bahwa ia tidak percaya betapa banyak uang yang ia buang, dan jika bukan karena ramalan sial itu, ia tak akan melakukan ini. Setelah itu, Fernand mulai menasihatinya dengan mengatakan betapa beruntungnya ia, dan memintanya berhati-hati dalam perjalanan pulang.
Mendengar itu, Ain langsung membungkuk saat Fernand pergi, memperlihatkan rasa terima kasih atas kebaikannya. Akan tetapi, Fernand sebenarnya tidak langsung pulang, melainkan bersembunyi di balik semak-semak sambil melihat Ain yang sedang meminum ramuan tadi, untuk memulihkan diri sebelum masuk ke dalam dungeon. Setelah beberapa saat, Fernand pun mengikuti Ain masuk ke dalam dungeon. Di dalam dungeon, Fernand berkata bahwa ini memang nyata. Ia juga melihat tidak ada reaksi saat ia masuk, berarti dungeon itu sudah diselesaikan. Ia melihat banyak lampu sihir, namun hampir tidak merasakan jejak mana. Ia mengambil satu dan berkata bahwa lampu ini menyerap mana di sekitarnya secara samar. Ia kemudian bertanya-tanya, mengapa Ain meninggalkan sesuatu yang begitu berharga. Fernand kemudian berpikir bahwa Ain terlihat sangat naif dan bodoh sebelumnya, berbeda dari gambaran di ramalan. Ia mulai ragu, apakah masa depan dunia bisa benar-benar dipercayakan pada anak itu. Fernand teringat bahwa dalam ramalan, Ain masuk dungeon dalam keadaan terluka parah, bahkan sempat terjatuh tepat di pintu masuk dungeon. Tubuhnya rusak parah, luka-lukanya serius, dan ia meminum semua ramuan yang ia punya, tetapi kualitasnya buruk sehingga tidak benar-benar pulih. Namun ia tetap maju sembari menahan rasa sakit, hingga ia merasakan sebuah keterikatan dengan apa yang ada di depan matanya. Ternyata, itu adalah sebuah pedang yang tertancap di sebuah altar. Pedang itu tampak biasa saja, tapi ia tidak bisa melepaskan pandangannya terhadap pedang tersebut. Hati dan jiwanya tertarik padanya. Ain menggenggam pedang itu, dan seketika cahaya yang sangat terang menerangi seluruh kegelapan goa. Saat Ain membuka matanya, ia sudah tidak berada di dungeon, melainkan di sebuah jalan menuju Akademi Kekaisaran. Fernand lalu berpikir bahwa jejak sihirnya masih ada, meski samar. Tanda di tengah altar tempat pedang itu tertancap masih terlihat, tetapi Ain sudah tidak ada di sana. Kejadian ini membuktikan bahwa ramalan itu nyata, yang berarti semua hal seperti surat pengusirannya pun benar. Fernand tidak percaya bahwa ia akan menjadi pengemis. Dan meskipun Ain adalah tokoh utama dalam ramalan sekaligus pahlawan yang menyelamatkan dunia dari iblis, ia juga adalah orang yang akan membawa kehancuran bagi dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke ruangannya, Fernand berpikir bahwa sosok yang digambarkan dalam ramalan memiliki kepribadian yang berbeda sama sekali dari Ain yang ia kenal. Ia tipe yang lebih menghargai kehormatan daripada hal-hal material. Jadi, jika ia mendekatinya dengan gegabah, itu bisa berbalik menjadi bumerang bagi dirinya. Ia terus berpikir bagaimana cara menghadapinya. Ia kemudian tanpa sadar berkata bahwa ini masalah sulit, dan asistennya bertanya apa maksudnya. Fernand lalu memanggil asistennya dengan nama Hyde, dan berkata bahwa ada guild pedagang terbaik yang pasti akan tumbuh pesat jika ia berinvestasi di dalamnya. Ia lalu bertanya pada Hyde apa yang akan ia lakukan dengan itu, dan Hyde pun menjawab bahwa ia akan berinvestasi tanpa ragu. Fernand lalu kembali bertanya, bagaimana jika guild itu punya kepribadian buruk yang tidak cocok dengannya? Hyde pun balik bertanya mengapa itu menjadi masalah, karena bukannya Fernand selalu berkata bahwa bahkan kepribadian pun bisa disesuaikan dengan uang. Mendengar itu, Fernand langsung menyadari bahwa perkataan Hyde benar. Fernand kemudian berpikir bahwa masalah ini hanya terasa rumit karena ada iblis dan kehancuran dunia. Tapi prinsip dasarnya sama, berinvestasi, ambil risiko, dan raup keuntungan besar. Perbedaan kepribadian adalah masalah kecil di hadapan kekayaan besar. Namun, ia butuh lebih banyak informasi tentang Ain, sehingga ia mengambil mantelnya dan berkata bahwa ia harus segera menemuinya. Hyde bertanya siapa yang tuannya maksud, karena mereka punya tamu yang akan datang nanti, tapi Fernand langsung pergi begitu saja. Melihat itu, Hyde kemudian berpikir bahwa sepertinya kebiasaan tuannya itu sedang kumat. Dijelaskan bahwa di akademi, asrama dibagi berdasarkan peringkat ujian masuk. Peringkat 1-10 masuk ke asrama Rafidos Hell untuk para elit teratas. Peringkat 11-30 masuk ke asrama Bless Hell untuk murid-murid luar biasa, dan asrama untuk sisa-sisa di luar 30 besar disebut asrama Depths Hell. Di Depths Hell, terlihat Gardner, yang merupakan jiwa yang kini berada di dalam pedang Ain yang nampak marah. Ia berteriak pada Ain, bertanya bagaimana bisa keturunan keluarga Armian tinggal di asrama Depths, bukannya salah satu asrama yang lebih baik, padahal itu akademi milik keluarga mereka. Ini tidak masuk akal baginya dan berkata, jika Kaisar tahu, ia akan bangkit dari kuburnya dan mencekik mereka semua seperti iblis. Dengan senyum di wajahnya, Ain bertanya kenapa tiba-tiba membicarakan iblis. Gardner pun dengan marah menjawab, bahwa tidak mungkin hal seperti ini terjadi tanpa campur tangan iblis. Ain pun mengatakan bahwa hal ini tidak bisa dihindari, karena ia ada di sini karena dirinya lemah. Gardner terus berteriak, berkata tidak mungkin keturunan Armian selemah itu. Ain pun menjelaskan bahwa kaisar pertama yang patut disalahkan,
dan Gardner bertanya apa maksudnya. Aint lalu menjelaskan bahwa kaisar pertama adalah orang yang menghapus sistem penerus kekaisaran, dan menggantinya dengan pemilihan kaisar dari 7 keluarga besar. Selain itu, ia menyumbangkan sebagian besar tanah dan aset mereka kepada kekaisaran. Selama tahta dipegang oleh keluarga lain selama lebih dari 100 tahun. Dengan senyum di wajahnya, Aint mengatakan jika wilayah yang disumbangkan itu bukan lagi milik mereka, dan kekayaan keluarga mereka berangsur-angsur menurun, bahkan kehilangan beberapa teknik pedang rahasia yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun dia seorang pangeran, dalam kondisi seperti itu dia bahkan tidak bisa menerima pelatihan pedang yang layak. Gardner lalu berkata bahwa Aint masih punya bakat, dan dia akan mendukungnya dengan semua sumber daya yang dia punya untuk memulihkan kejayaan keluarga. Gardner juga berkata bahwa mungkin kaisar yang telah tiada juga sudah memprediksi hal ini, dan menempatkannya di sini untuk tujuan itu. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan pintu, dan seseorang bertanya apakah Aint Armean ada di dalam. Mendengar itu, Gardner bertanya-tanya siapa itu. Aint pun mengatakan jika ia tidak tahu, lalu bertanya siapa. Saat ia membuka pintu, ternyata itu adalah Fernand dan bertanya mengapa ia ada di asramanya. Fernand tidak menjawab itu, dan malah balik bertanya, apakah Aint sedang sibuk? Aint pun menjawab tidak, dan Fernand berkata bagus, bertanya apakah dia bisa meluangkan waktunya. Akan tetapi, asrama tersebut terlalu bising karena banyak orang berlalu lalang, dan Fernand menyarankan untuk pergi ke tempat yang lebih sepi. Aint kemudian meminta Fernand untuk menunggu 10 menit dan dia akan keluar. Fernand, dengan nada mengancam, bertanya apakah Aint benar-benar akan membuatnya menunggu 10 menit penuh, dan mulai mengomel bahwa Aint tidak punya disiplin. Aint pun segera mengoreksi dirinya, mengatakan bahwa dirinya akan keluar dalam 5 menit. Mendengar itu, Fernand lalu berkata bahwa dirinya akan menunggu di depan asrama. Melihat semua itu, Gardner dengan marah bertanya siapa orang tersebut, dan Aint mengatakan jika ia adalah putra tertua dari keluarga Fallenberg. Gardner berkata mereka hanyalah sekumpulan anak orang kaya, bertanya apa hebatnya mereka selain uang, dan kenapa mereka bisa seenaknya memerintah pewaris kerajaan. Di sisi lain, Aint sendiri mencoba menebak alasan Fernand ingin menemuinya, berpikir tentu saja bukan untuk menagih uang ramuan karena itu adalah investasi. Tak lama kemudian, saat mereka sedang bertemu, Fernand memperhatikan bahwa Aint membawa pedangnya, lalu bertanya tentang hal itu. Aint lalu tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya merasa aman membawanya, dan tidak punya niat buruk. Fernand pun mengerti, karena kebanyakan ksatria memang tidak bisa jauh dari pedangnya. Fernand lalu berpikir bahwa itu pasti pedang yang diresapi jiwa Gardner. Kemudian, Aint bertanya alasan Fernand ingin menemuinya, dan Fernand menjawab tidak ada yang penting. Dia hanya kepikiran soal makan malam, lalu memintanya memesan apapun yang dia mau. Aint seketika langsung menolak, karena tempat ini terlihat mahal. Mendengar penolakan itu, dengan nada mengancam, Fernand memintanya untuk tidak menolak tawarannya, dan Aint pun akhirnya setuju dan melihat menu di sana. Saat Aint sedang memeriksa menu, Fernand memperhatikannya dan berpikir bahwa dia tampak polos dan lembut. Tapi ia bertanya-tanya bagaimana anak seperti ini bisa berubah begitu banyak di masa depan, hingga berani mengusir dirinya. Ia lalu bertanya kepada Aint, apa yang akan ia lakukan setelah lulus, membuat Aint tampak terkejut. Fernand kemudian menjelaskan bahwa biasanya siswa masuk akademi untuk memperluas pengaruh, tapi keluarga Armian selalu menggunakan alasan memperkuat keluarga dan tidak pernah ikut pertemuan dengan keluarga besar lainnya. Jadi, Fernand merasa terkejut mengetahui seseorang dari keluarga Armian kini ikut mendaftar. Aint pun langsung mengatakan bahwa dirinya muak diremehkan sebagai keluarga kekaisaran yang jatuh, dan darahnya tetap darah kerajaan meski hanya nama. Itulah alasan dia ingin menjadi ksatria kerajaan dan memulihkan kehormatan keluarganya. Melihat reaksi Aint, Fernand berpikir bahwa matanya berubah saat bicara tentang impiannya. Ia punya ambisi dan tekad besar untuk mencapai tujuannya, serta kebanggaan yang tinggi pada garis keturunannya, yang berarti ia tidak sepolos yang disangka. Akhirnya, mereka pun mengobrol ringan dengan suasana hangat. Beberapa waktu kemudian, Fernand kini sudah mendapatkan gambaran seperti apa orang ini. Ia tadinya berniat mensponsorinya, tapi ternyata itu keputusan yang tepat untuk tidak melakukannya, karena akan merusak harga dirinya jika langsung diberi uang, mengingat dia sangat menghargai kehormatan seperti yang tertulis dalam ramalan. Untuk orang seperti Aint, Fernand berpikir bahwa lebih baik menggunakan teknik halus daripada kebaikan terang-terangan. Dengan senyum licik di wajahnya, ia berpikir bahwa prioritas utama sekarang adalah perlahan membangun kepercayaan dan mendapatkan kesetiaannya. Waktu ketika Aint membutuhkannya akan datang dengan sendirinya, dan ketika itu tiba, dirinya akan memancingnya seperti ikan, menggunakan uang untuk menguasainya sepenuhnya dan mengambil semua yang dirinya butuhkan. Saat Fernand sedang memikirkan hal tersebut,
Hyde datang lalu bertanya kemana saja tuannya selama ini, dan apakah ia juga bertemu dengan Berchef. Fernand pun menjawab tidak. Tapi ia penasaran kenapa Hyde tiba-tiba membicarakannya. Hyde pun mengingatkan bahwa Luina Berchef datang, karena ia akan membicarakan hutangnya hari ini. Mendengar itu, Fernand bertanya apakah itu hari ini. Hyde pun menjawab bahwa jika dirinya tahu Fernand akan datang begitu terlambat, ia akan langsung menyuruh Luina pulang. Ia akhirnya memberitahu Luina bahwa Fernand tidak akan pergi lama. Tetapi Luina pergi setelah menunggu selama 3 jam dan mengira Fernand sengaja melakukan ini untuk menghancurkan tekadnya. Fernand pun berkata tidak apa-apa, karena akan lebih baik jika tekadnya hancur. Ia berusaha keras untuk menjatuhkannya, karena itu ia harus terus melakukan ini. Tiba-tiba, Fernand merasakan sakit luar biasa di kepalanya dan mulai memegangi kepalanya. Hyde yang melihat itu segera bertanya apakah tuannya baik-baik saja, dan Fernand menjawab bahwa itu hanya sakit kepala biasa. Namun, tiba-tiba ia melihat ramalan mulai menampakkan bagian-bagian yang sebelumnya tak terbaca, dan dia bertanya-tanya kenapa itu muncul sekarang. Ramalan itu menggambarkan seorang wanita berambut coklat yang berkibar dan matanya menyerupai biru seperti lautan. Hanya ada beberapa bagian yang menggambarkan dirinya. Pedangnya terlihat berharga dan indah, seolah hidup, dan dia menari di bawah sinar bulan. Ain bertemu dengannya dan langsung terpesona. Bakat luar biasanya cukup untuk menandingi seorang satria kerajaan. Namun, dia menyimpan sifat jahat di dalam dirinya. Jika belenggu yang mengikatnya terlepas, dia akan bisa kembali mengepakkan sayapnya dan terbang menuju potensi yang dimilikinya. Belenggu yang mengikatnya itu tak lain adalah keluarga Fallenberg dan Ain harus membebaskannya dari mereka. Melihat ramalan itu, Fernand berkata bahwa itu tidak mungkin. Ia kemudian bertanya-tanya, apakah ini alasan Ain membencinya di masa depan, dan semua karena Luina. Ia pun menyadari bahwa sekarang semuanya jadi jauh lebih rumit. Di sisi lain, terlihat Luina duduk di kursi, merasa kesal kepada Fernand karena sengaja tidak datang menemuinya. Ia lalu bertanya-tanya tentang alasan Fernand memanggilnya lagi. Luina yang sedang tenggelam dalam hutang dan dia bertanya-tanya apakah Fernand hanya ingin menghancurkan semangatnya. Sementara itu, Fernand melihatnya dari seberang ruangan dan berkata bahwa dia bisa merasakan betapa kesalnya Luina dari sini. Keluarga Count Berchef sudah turun-temurun memegang gelar sebagai Count Perbatasan. Dahulu adalah keluarga kuat yang menjaga wilayah utara kekaisaran dan salah satu dari 7 keluarga yang terpilih. Namun, setelah gelombang monster besar menyebabkan kerusakan besar, keluarga mereka yang seperti benteng itu runtuh dan kejayaan mereka hilang. Keluarga Berchef sangat membutuhkan dana untuk membangun kembali keluarga mereka, hingga menjual apapun yang keluarga itu miliki. Mereka bahkan menjual akte emas yang memberi mereka hak sebagai keluarga pemilih. Namun tetap saja tidak cukup. Pada saat itu, yang membantu keluarga itu adalah kepala keluarga Fallenberg, ayah Fernand, Duke Evon Fallenberg. Fernand lalu berpikir, karena tidak mungkin ayahnya merasa iba pada kemalangan mereka. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Sebaliknya, itu hanyalah kesempatan baginya. Karena keunggulan keluarganya dalam sihir, mereka kekurangan kemampuan ilmu pedang, namun mereka menginginkan akses rahasia teknik pedang sihir dari mereka. Ia juga mencegah bangsawan lain untuk membantu keluarga Berchef secara finansial. Dan akhirnya memaksa mereka meminjam dalam jumlah besar dari keluarga Fallenberg. Meski lolos dari kehancuran, mereka menderita akibat bunga yang mencekik. Fernand sembari mengertakkan giginya kemudian berpikir, bahwa jika saja ia menekan sedikit lagi, pasti mereka akan hancur di bawah tekanan dan menyerahkan ilmu pedang sihir mereka. Akan tetapi, dari semua orang, Luina ditakdirkan menjadi kekasih Aang. Fernand mulai memikirkan hal itu, mengatakan bahwa terlepas dari ilmu pedang sihir, karena dia terhubung dengan Aang, setidaknya dia harus memastikan Luina tidak membencinya. Setelah memikirkan itu semua, ia kemudian masuk ruangan itu, mengatakan bahwa ia tidak menyangka jika Luina datang lebih awal. Ia lalu meminta maaf untuk kemarin karena teralihkan dan lupa janji mereka, dan mengatakan jika dirinya tidak sengaja melakukannya. Luina kemudian menyuruh Fernand untuk diam. Ia berkata bahwa pihak yang lemah selalu menanggung ketidakadilan. Fernand berkata bahwa dia tidak benar-benar bermaksud demikian. Luina menjawab jika itu yang ingin dia katakan, maka dia mengerti, tapi Fernand menegaskan bahwa dia benar-benar serius. Luina berkata cukup, lalu bertanya kenapa dia ingin bertemu. Fernand kemudian mengatakan bahwa Luina mungkin sudah tahu alasannya, dan lanjut berpikir tentang bagaimana cara untuk mengambil hatinya. Operasinya dimulai dengan fase pertama. Ia mengatakan bahwa mulai tahun kedua, ada kelas gabungan antara Departemen Sihir dan Ksatria, tapi Luina langsung menolak. Fernand berkata bahwa dirinya bahkan belum selesai bicara,
dan bertanya bagaimana Luina tahu apa yang akan dirinya katakan. Luina pun menjawab bahwa ia tahu Fernand ingin mengajaknya menjadi pasangan dan itu tidak mungkin. Berpasangan dengannya tidak ada gunanya. Sebagai peringkat kedua departemen, dirinya punya pilihan yang jauh lebih baik daripada seseorang di peringkat ke-10 seperti Fernand. Fernand berkata bahwa jika dia mau menjadi pasangannya selama 3 tahun, dia akan menghapus semua bunga hutang yang menumpuk sejauh ini, tapi dengan syarat dia menerimanya sebagai sponsornya. Luina sontak terkejut dan bertanya untuk apa Fernand melakukan ini. Fernand pun berkata bahwa semua kelas gabungan itu penting. Nilainya setara dengan 5 kredit penuh. Namun Luina berkata jika bukan itu alasannya. Luina kemudian bertanya, kenapa Fernand ingin menjadi pasangannya juga sponsornya. Ia juga mengatakan bahwa mungkin Fernand tidak tahu, tapi dirinya sudah mendapat beasiswa dari akademi. Fernand berkata bahwa sebagian besar uang itu Luina kirim ke keluarganya. Jadi selain di asrama, semua orang tahu bahwa Luina hidup lebih miskin daripada kebanyakan rakyat biasa. Ia juga berkata, jika sponsor ini tidak memiliki niat terselubung sama sekali, dirinya hanya ingin berinvestasi karena Luina berbakat. Luina lalu berkata bahwa bangsawan biasanya tidak mensponsori bangsawan lain. Mendengar itu, Fernand tersenyum dan berkata bahwa bukannya kedudukan mereka setara. Lalu berpikir bahwa Luina juga seseorang yang menghargai kesetiaan, sama seperti Eind. Ia juga berpikir, jika kehormatan keluarga berchef mungkin tinggi, tapi tidak bisa dibandingkan dengan mantan keluarga kerajaan. Kemudian, Luina bertanya, apakah Fernand sedang menghina dirinya? Fernand lalu berpikir bahwa tidak seperti Armian, dirinya memiliki keterkaitan langsung antara kedua keluarga mereka. Jadi meskipun dia membencinya, dia harus menerima tawarannya. Meskipun Luina memiliki dendam dengan kekuatan Fallenberg. Fernand kemudian mengatakan bahwa ini bukan saatnya untuk mementingkan ego sendiri, dan apa yang dirinya katakan tentang bakat bukanlah kebohongan. Masuk ke fase kedua, ia mengatakan bahwa dia sebenarnya pernah melihat tarian pedang Luina baru-baru ini, dan bahwa pedangnya sangat berharisma dan indah, membuat matanya langsung berbinar. Dia melanjutkan bahwa pedang milik Luina jauh lebih berharga, indah dan suci. Setelah berkata demikian, Fernand berpikir jika Luina pasti tidak akan menolak seseorang yang mengakui bakatnya. Luina pun bertanya apa maksudnya, dan Fernand langsung berkata bahwa dirinya tidak bisa melupakan hari ketika pertama kali melihat tarian pedangnya. Fernand, dengan ekspresi konyolnya, mulai melancarkan fase puisi aneh, membuat Luina marah dan memintanya berhenti. Fernand berkata dia tidak bisa, membuat Luina mulai gugup. Fernand lalu menambahkan bahwa dirinya masih belum menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan keindahan tarian pedangnya. Dengan wajah memerah, Luina berkata bahwa dirinya akan menjadi pasangannya, sambil menyuruhnya berhenti. Akhirnya, misi Fernand pun berhasil. Beberapa saat kemudian, terlihat pelayan dari Luina membaca perjanjian yang berisi penghapusan bunga hutang selama 3 tahun dan sponsor, yang tidak akan dipublikasikan. Ada juga syarat untuk mengakhiri kontrak segera setelah kelulusan. Sebagai gantinya, Luina hanya harus menjadi pasangan kelas gabungan Fernand selama 3 tahun. Sembari tersenyum, Luina berkata bahwa syaratnya terlalu bagus untuk ditolak, dan Fernand melihat potensi dari tarian pedangnya. Sang pelayan bertanya apa sebenarnya yang dilihat Fernand, dan Luina mulai menceritakan bagaimana Fernand berkata bahwa pedangnya mulia dan indah, dan bahwa dia belum menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan keindahan tarian pedangnya. Sang pelayan langsung marah, bertanya-tanya apakah Fernand sedang mencoba menggoda Luina, sambil berkata setidaknya dia punya selera. Namun Luina berkata bukan begitu. Pelayan itu bersikeras bahwa Fernand pasti menggunakan taktik rayuan, dan dengan ketampanan serta tatapan matanya yang dalam dan intens, dia berusaha memikatnya. Dia mulai memuji Fernand habis-habisan, hingga Luina bertanya apakah sebenarnya pelayannya yang bernama Nami itu naksir padanya. Dengan senyum terpaksa di wajahnya, Luina berkata bahwa dirinya tidak merasa tergoda, tapi dirinya juga merasa curiga. Namun, tetap saja penghapusan bunga hutang selama 3 tahun akan sangat membantu keluarga, jadi Luina akan menahannya. Akan tetapi, Nami juga mengingatkan bahwa Luina berada di peringkat 2, sedangkan Fernand di peringkat 10. Kemudian terdengar ketukan di pintu, dan Nami bergegas membukanya. Ternyata itu adalah Hyde, yang mengatakan bahwa Tuan Fernand memintanya untuk menemuinya di lapangan latihan dan menyuruhnya datang secepat mungkin. Mendengar itu Nami terlihat kesal, menatap tajam ke arahnya. Saat Luina melihat ke seberang ruangan, Nami berkata bahwa dia akan menanyakan pada nonanya. Di sisi lain, Luina bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Fernand di lapangan latihan. Ia sama sekali tidak bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Sementara itu, terlihat Fernand di ruang latihan, yang tampil rapi sambil memegang tongkat sihir.
Di sana ia berpikir bahwa Luina selalu peringkat 2 di kelasnya. Siswa terbaik tahun kedua adalah seseorang bernama Almond Donuts, dan Luina tidak pernah berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, mereka bilang Luina memiliki kualitas yang hanya dimiliki oleh 1 dari 10 ksatria di seluruh benua ini. Ia akan segera tahu apakah Luina benar-benar permata tersembunyi atau tidak. Saat sedang memikirkan itu, Luina menghampirinya, berkata bahwa dirinya tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, dan bertanya apa yang dia inginkan. Fernand lalu berkata bahwa ia hanya tidak ingin Luina berpikir tidak ada keuntungan menjadi pasangannya, dan dirinya akan menunjukkan bahwa ia tidak kalah jauh darinya. Luina pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya ingin membuktikan itu dengan mengalahkannya sekarang. Karena meski berada di peringkat 10, Fernand berhasil lolos ke Rapidos Hell. Ia mengakui Fernand memang terampil, tapi jarak antara peringkat 2 dan 10 tetap jelas. Sambil tersenyum, Fernand berkata jika ia paham dan mengajaknya untuk langsung memulai. Luina pun menggenggam pedangnya, berkata kalau itu yang dia mau, karena ia juga ingin melihat kemampuannya. Ia akan membiarkan Fernand menyerang terlebih dahulu, dan Fernand menerima tawaran itu sembari mengeluarkan sihir dari tongkatnya. Lingkaran sihir pun muncul di atas kepala Luina, dan bebatuan mulai terbentuk. Fernand terus melantunkan mantra, membuat batu-batu itu terbang ke arahnya. Namun, dengan satu tebasan, Luina langsung membelah semuanya dan maju mendekat ke arah Fernand. Fernand kemudian mulai mengucapkan mantra lain. Saat puing-puing dari serangan pertama masih jatuh, Luina menerobosnya sambil menebas habis semuanya, kini hampir tepat di depannya. Ia bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Fernand. Ia melihat lingkaran sihir di depannya dan langsung menebasnya. Namun, dalam sekejap, Fernand sudah berada di belakangnya di seberang arena, dan lingkaran sihir itu tetap aktif. Bahkan kini lantai ruang latihan mulai retak. Luina kaget, karena lantai itu terbuat dari berbagai macam sihir pelindung yang biasanya tidak akan tergores oleh mantra biasa. Saat memandang Fernand yang bersiap, Luina bertanya-tanya apakah dia sebenarnya selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Batu-batu itu pun terus berjatuhan saat cahaya terang muncul di depannya. Luina berkata jika ini tidak mungkin, Fernand bukan hanya melakukan multicasting, tapi juga menggabungkan sihir tingkat tinggi secara beruntun. Ia bertanya-tanya seberapa banyak mana yang dimilikinya. Ini jelas bukan kemampuan seorang peringkat 10, dan dirinya benar-benar meremehkannya. Jika begini terus, ia akan kalah. Mata Luina pun mulai bersinar biru, dan aura yang sesuai dengan warna matanya mulai menyelimuti tubuhnya, membentuk penghalang angin di sekitarnya. Kali ini, giliran Fernand yang terkejut lalu tersenyum. Lapangan latihan mulai retak-retak dan runtuh. Batu-batu terus melayang, dan Luina menggenggam pedangnya lebih erat, berlari di antara batu-batu itu tanpa terluka sedikitpun. Ia memantul dari batu ke batu, mendekati Fernand, sementara Fernand terus mengucapkan mantra. Tongkatnya lalu jatuh ke lantai, dan Luina terlihat kesal. Saat ia berhenti hanya beberapa sentimeter dari kepala Fernand, Fernand berkata bahwa dirinya menyerah. Luina pun bertanya-tanya apakah dia sedang mengejeknya, dan Fernand menjawab tidak, karena ia hanya kehabisan mana. Seorang penyihir tanpa mana tidak punya cara untuk mengalahkan seorang ksatria. Luina melihat bahwa dia memang tidak berpura-pura, dia benar-benar kehabisan mana dan tak mungkin menang dalam keadaan seperti itu. Ia berhasil menangkis semua serangan Fernand, jadi ini adalah kemenangannya. Tapi ia punya firasat buruk, karena ini tidak terasa seperti kemenangan. Saat Luina sedang berpikir, Fernand tiba-tiba berkata jika ia juga punya sesuatu untuk Luina. Ia merogoh ke dalam mantel dan mengeluarkan sesuatu, mengatakan bahwa ini untuknya karena sudah mengalahkannya, dan dia mendengar bahwa Luina suka coklat. Ia berkata jika coklat whisky buatan keluarganya sangat enak. Jika Luina tidak suka, ia bisa memberinya jenis coklat lain, dan jika jenis lainnya juga tidak cocok, ia bisa membelikan apapun yang Luina suka. Luina langsung berhenti sambil menelan ludah, lalu berkata tunggu sebentar, bertanya apakah Fernand benar-benar memeriksa latar belakangnya. Fernand pun berkata bahwa ia tidak akan repot-repot sejauh itu hanya untuk satu orang seperti Luina, dan menyuruhnya menghapus liurnya. Ia hanya melihat detail pribadi semua siswa yang berada di peringkat atas. Luina kesal, mengatakan bahwa itulah yang disebut pemeriksaan latar belakang. Ia kemudian menghela nafas, lalu berkata bahwa ia tidak percaya Fernand memberinya coklat hanya karena memenangkan duel, dan mengatakan jika dirinya bukan anak kecil. Fernand berkata bahwa ia tidak perlu menerimanya jika tidak mau, tetapi Luina langsung merebutnya dari tangannya, berkata bahwa dirinya tidak pernah bilang menolak. Fernand tertawa, mengatakan bahwa mulai sekarang mereka bisa rukun. Saat Fernand ingin pergi, Luina menghentikannya dan bertanya kenapa. Fernand bingung, bertanya maksudnya. Luina berkata bahwa Fernand memiliki jumlah mana yang luar biasa,
cukup untuk melancarkan serangan sihir tingkat tinggi secara sepihak, dan dirinya bahkan tidak bisa membayangkan batasnya. Jadi, kenapa Fernand hanya berada di peringkat 10? Fernand tersenyum, berkata, itu jelas, seorang pedagang tidak boleh menjadi pusat perhatian. Beberapa saat kemudian, terlihat tongkat sihirnya di atas meja, dengan beberapa bagian tergeletak di atasnya. Hyde bertanya apa yang terjadi, dan kenapa dia sampai menghancurkan penyimpan mana dan penguat mana. Fernand berkata bahwa ia berduel dengan Luina, dan dia cukup kuat. Dirinya sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi tetap saja semuanya hancur. Tidak hanya itu, Luina menguras semua mananya dan masih mampu bertahan. Hyde lalu bertanya-tanya kenapa Fernand memakai barang berharga seperti itu hanya untuk duel. Apakah Luina benar-benar sepadan nilainya? Fernand menjawab bahwa itu adalah investasi untuk masa depan. Hyde bertanya apa maksudnya, dan Fernand berkata bahwa dirinya akan menjelaskan nanti. Hyde penasaran, dan berpikir apakah ini masih efek samping dari sambaran petir. Tapi di dalam kepala Fernand, ia hanya memikirkan betapa indahnya hal itu, dan bahwa penilaian Ain tidak salah. Pedang Luina cepat dan elegan, sekilas bahkan tampak mulia. Ia sekarang mengerti kenapa ayahnya sangat menginginkan seni pedang itu. Dia juga sangat berbakat. Tetapi Fernand bertanya-tanya kenapa Luina tidak pernah meraih peringkat pertama. Menurutnya, mungkin karena peralatannya buruk. Fernand terus berpikir, bahkan mengabaikan Hyde. Hyde lalu bertanya apa yang akan dia katakan kepada Duke, karena seni pedang rahasia keluarga Berchev adalah keinginan lama ayahnya. Fernand berkata bahwa awalnya dirinya tidak terlalu memikirkannya, tetapi karena Hyde menyebutkan itu, ia jadi agak khawatir, apakah ayahnya akan mencopotnya sebagai ahli waris. Hyde menjawab tidak. Karena ayahnya mungkin akan langsung membunuhnya untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak menjadi panjang. Fernand berkata tidak mungkin ayahnya membunuh anaknya sendiri, hanya karena mengganggu rencananya. Bagaimanapun, ia memutuskan untuk mengirim surat kepada ayahnya, dan ia bisa membayangkan dengan jelas jiwa ayahnya melayang keluar dari tubuh. Ia hanya merasakan cemas setelah mengirimnya, dan berusaha keras untuk mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, ayahnya membalas surat Fernand. Saat melihat surat itu, ia berkata itu lebih cepat dari yang dirinya kira. Sementara Hyde menangis, berkata bahwa ini akhirnya terjadi. Fernand bertanya apakah ayahnya memberi pesan terpisah, dan Hyde menangis sembari berkata tidak. Fernand bertanya apa yang salah, dan Hyde berkata dia merasa hari ini adalah terakhir kalinya dirinya melayani Fernand. Mendengar itu, Fernand berpikir jika tentu saja ini bukan alasan untuk mengusir dirinya, dan bahwa ia seharusnya diusir karena Ain, karena kejahatannya bekerja sama dengan iblis. Insiden ini tidak ada hubungannya dengan iblis, jadi seharusnya aman. Namun, ayahnya mengatakan bahwa Fernand telah dirasuki iblis. Dengan senyum mengerikan, Fernand berkata jika ia harus segera menemui ayahnya. Ia lalu berpikir bahwa ia tidak mau terseret ke dalam urusan iblis, seperti yang disebutkan ramalan karena masalah ini. Ia juga tidak bisa begitu saja memberitahu ayahnya bahwa dirinya menemukan buku ramalan, karena buku itu tidak secara fisik ada dan dirinya tidak bisa membuktikannya. Jika ia berkata jujur, ayahnya akan bilang bahwa seorang pedagang sedang berhayal bodoh, atau akan marah besar dan berkata dirinya akan menghancurkan keluarga. Fernand harus menawarkan sesuatu yang setidaknya bisa menutupi kerugian di mata ayahnya. Saat Fernand masuk ruangan ayahnya berkata bahwa Fernand lebih tenang daripada yang dirinya kira, dan bertanya-tanya apakah dia memakai obat dan kehilangan akal. Jika tidak, mungkin iblis yang dibunuh oleh Kaisar pertama telah hidup kembali dan merasukinya. Dan jika bukan itu juga, Fernand harus menjelaskan kenapa melakukannya. Fernand pun berkata bahwa ia ingin membuat investasi yang lebih baik pada keluarga Berchev. Ayahnya pun bertanya, apa yang lebih baik dari seni pedang itu, dan Fernand menjawab bahwa dia tidak bisa memberitahukannya. Ayahnya mengingatkan bahwa ini bukan permintaan, karena sekarang dia sedang mencoba menghancurkan kekayaan keluarga. Fernand lalu berkata jika dirinya tahu itu tetapi pikirannya tidak berubah. Jika urusan Berchev diserahkan padanya, ia yakin bisa menghasilkan keuntungan jauh lebih besar daripada seni pedang. Ayahnya bertanya lagi kenapa Fernand begitu yakin. Fernand tetap teguh, mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengatakannya. Ayahnya berkata ini konyol, karena ia tidak pernah membesarkannya untuk menjadi ceroboh, dan pasti tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kepala keras. Mendengar itu, Fernand berpikir bahwa ia tidak punya pilihan selain menggunakan hal yang disebutkan dalam ramalan untuk membuat kesepakatan. Meskipun dirinya belum ingin memainkan kartu itu. Jadi dia berkata bahwa dia tidak sedang keras kepala. Sebagai gantinya, jika ia diberi tanggung jawab penuh atas urusan keluarga Berchev, ia akan memberikan informasi yang hanya dirinya yang tahu. Ayahnya bertanya apa itu,
Dan Fernand berkata bahwa ia memiliki kelompok intelijen pribadi. Mendengar itu, ayahnya mengatakan jika tidak mungkin ada informasi yang belum keluarga mereka ketahui, dan menyuruh Fernand untuk melanjutkan perkataannya. Fernand pun menjelaskan bahwa di sebelah barat pegunungan Arus, di wilayah Viscount Donetsk, ada tambang kristal sihir yang belum ditemukan. Mendengar itu, ayahnya berkata jika ia belum pernah mendengar tentang itu di wilayah tersebut, lalu bertanya bagaimana Fernand bisa menemukan hal seperti itu, sementara kelompok intelijennya tak lebih baik dari anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Fernand pun menjawab bahwa anak-anak memang biasanya bermain dengan menggali tanah, dan berkat itu, terkadang mereka beruntung menemukan koin yang terkubur. Dan tempat di pegunungan Arus itu, cukup untuk menutupi kerugian dari bunga yang hilang atas keluarga Berchev, dan masih menyisakan banyak keuntungan, karena tempat itu bagaikan pegunungan emas. Fernand mengetahui lebih banyak tentang batu sihir dan bagaimana batu itu mengandung mana dan dianggap salah satu yang terbaik. Itulah sebabnya batu itu menghasilkan uang, banyak sekali uang. Namun, simpanan batu sihir di pegunungan Arus hanya disebutkan secara singkat dalam ramalan tanpa penjelasan lebih lanjut. Fernand belum melihatnya sendiri, jadi dia tidak tahu seberapa besar itu. Tetapi seharusnya itu bisa memberinya sedikit waktu. Fernand kemudian mengatakan bahwa kapal yang dioperasikan oleh keluarga Donetsk tenggelam akibat angin topan. Jadi, situasi keuangan mereka tidak terlihat baik, dan mereka pasti bisa mendapatkan tambang itu jika memanfaatkan situasi mereka dengan baik. Fernand pun berpikir bahwa ia menyimpan dulu soal kebenaran ramalan, karena akan menjadi masalah lain kalau ia mengungkapkannya. Sementara itu, ayahnya mengatakan jika itu benar, maka mereka dapat menutupi kerugian yang dia sebabkan. Tetapi mereka perlu memverifikasi kata-katanya terlebih dahulu. Itu akan memakan waktu. Jadi, dia harus kembali dan fokus pada sekolahnya, dan ayahnya akan memanggilnya kembali ketika mendapatkan kabar. Fernand pun menerima itu dan dia kembali dengan harapan bahwa dia telah memadamkan amarah ayahnya. Namun, rasanya seperti umur hidupnya berkurang 10 tahun. Tiba-tiba, ayahnya memanggilnya sekali lagi hingga membuatnya kaget. Ia lalu berbalik, bertanya-tanya apa yang terjadi dan berpikir apakah ia membuat kesalahan. Ayahnya mengatakan bahwa karena dia sudah di sini, mereka harus makan bersama, dan Fernand menerima tawaran itu. Saat Fernand keluar, Duke Evon mengatakan kepada kepala pelayan bahwa ia sedikit kecewa padanya karena penyu hitam atau intelijen khusus keluarga mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang ditemukan putranya. Kepala pelayan mengatakan dia minta maaf dan akan memeriksa kembali unit intelijen. Duke Evon pun mengatakan agar tidak terlalu keras pada mereka, dan menyuruhnya untuk santai saja. Lalu bertanya kepada kepala pelayan apa pendapatnya tentang Fernand. Pelayan itu pun mengatakan bahwa Fernand mencoba berbisnis dengan Duke membuktikan bahwa dia telah menjadi pedagang yang terhormat. Akan tetapi, Duke Evon mengatakan bahwa ia masih meragukan bagaimana dia mengetahui tentang tambang batu sihir itu. Namun mereka akan mengetahui lebih banyak tentang pasukan intelijen Fernand seiring waktu dan mungkin mereka ahli dalam batu sihir. Pelayan itu pun bertanya apakah itu Golden Pillar, unit intelijen di bawah kendali Fernand. Duke Evon pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa Fernand tahu betul bahwa batu sihir adalah penghasil uang yang besar. Itulah bahkan alasan Fernand memilih menjadi penyihir tanah meskipun memiliki afinitas tinggi dengan api. Tentu saja, mereka harus memverifikasi informasi ini terlebih dahulu. Kepala pelayan mengatakan mungkin Tuan Muda benar-benar memiliki jaringan yang lebih besar daripada yang mereka kira dan mungkin saja dia mengembangkan organisasinya melebihi ekspektasi. Mendengar itu Duke Evon tersenyum, mengatakan bahwa anak itu selalu sangat tertarik pada batu. Dia tidak pernah mengira bahwa anak itu akan melakukan sesuatu yang begitu luar biasa dan dirinya mulai bersemangat. Ia kemudian mengatakan untuk mencari tahu tentang Luina dan bagaimana dia berhasil memikat Fernand. Kepala pelayan bertanya apakah dia bermaksud mengatakan bahwa mereka sedang jatuh cinta. Sembari memberikan sesuatu, Duke Evon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk berinvestasi jika tidak ada keuntungan. Dan jika ada, dia tidak boleh ragu untuk berinvestasi. Jadi, jika Fernand berinvestasi tanpa alasan yang jelas, itu hanya bisa berarti satu hal, yaitu matanya tertuju pada sesuatu yang lain. Dan jika itu bukan cinta masa muda, apalagi yang bisa menjadi alasannya. Tetapi Duke Evon merasa itu bukan satu-satunya alasan dan bertanya-tanya apa sebenarnya hal itu. Ia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi pada orang yang lebih mencintai uang daripada pilihan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Luina yang sedang makan, dan seseorang menanyakan apakah benar Alia Tortega dipasangkan dengan Carlos de Neve. Luina pun membenarkannya, karena Carlos pergi ke Alia tepat setelah ditolak olehnya. Fernand bertanya apakah Alia masih berada di peringkat keempat. Luina pun membenarkannya, mengatakan jika awalnya ia berada di peringkat kelima tetapi meningkat pesat.
Fernand lalu bertanya mengapa Luina memberitahunya bahwa mereka bekerja sama, karena itu mungkin menimbulkan desas-desus buruk. Luina pun mengatakan semua orang akan mengetahuinya pada akhirnya, dan semua orang mengatakan bahwa dirinya melakukannya hanya karena uang. Itu memang sudah diperkirakan, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dirinya hadapi. Selain itu tidak sepenuhnya salah. Fernand mengatakan itu benar, karena ia memang sangat mencintai uang dan tidak ada yang tidak bisa dia capai dengannya. Mendengar itu, Luina berpikir bahwa tidak heran semua orang memanggilnya iblis uang, dan itu adalah alasan lain mengapa dirinya membencinya. Saat Luina sedang memikirkan itu, Fernand memberitahunya untuk menerima sesuatu darinya, sambil mendorong dua barang ke arahnya. Salah satunya adalah eliksir dan yang lainnya adalah voucher. Fernand menjelaskan bahwa eliksir itu dibuat dengan menyuling akar mandrak, sementara voucher itu bisa Luina bawa ke toko senjata yang dijalankan oleh perusahaannya untuk mendapatkan peralatan berkualitas tinggi. Luina pun bertanya mengapa. Karena dirinya tidak bisa membayarnya kembali. Fernand lalu bertanya apakah dia lupa dengan kontrak yang mereka buat. Mendengar itu, Luina kemudian mengatakan bahwa meskipun begitu, memberinya peralatan buatan penyu emas, yang adalah nama perusahaannya, menurutnya terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai hadiah. Namun, Fernand hanya terdiam sembari tersenyum saat mendengar itu. Luina lalu kembali berkata, bahwa berdasarkan reaksinya, Fernand juga berpikir begitu. Namun Fernand menggelengkan kepala sambil berkata tidak. Namun dalam pikirannya, tentu saja Luina benar. Akan tetapi, jika itu adalah harga untuk mendapatkan dukungannya dan mencegah masa depan di mana dirinya menjadi pengemis, itu masih sangat murah. Selain itu, jika dia menjadi cukup kuat untuk membantu melawan iblis, itu bahkan lebih baik. Luina kemudian mengatakan itu terlalu berlebihan, dan dia tidak bisa menerimanya. Namun, Fernand mengatakan bahwa menolak sponsor adalah pelanggaran kontrak dan alasan untuk pemutusan kontrak. Ia juga menyebutkan hukum dari tindakan itu, membuat Luina langsung berubah menjadi iblis sambil mengatakan bahwa dirinya akan menerimanya. Fernand kemudian berdiri dan mengatakan bahwa mereka bisa bertemu di kelas, karena ia ada pekerjaan yang harus dilakukan dan akan pergi nanti. Saat Fernand pergi, Luina masih berpikir bahwa itu terlalu mahal bahkan untuk sebuah sponsor. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah dalam kontrak itu bahkan ada penalti, dan menyadari bahwa jelas itu tidak ada. Ia terus bertanya-tanya mengapa Fernand berbohong, dan memberinya barang-barang berharga seperti itu. Karena jika Fernand benar-benar mencoba merayunya dan mencuri ilmu pedang sihir seperti yang dikatakan pelayannya, Fernand boleh saja mencoba, tetapi tidak mungkin akan berhasil. Di sisi lain, Fernand sedang melihat ke suatu arah sembari mengatakan bahwa Ains seharusnya menghadiri kelas ini, dan bertanya-tanya di mana Ains berada. Fernand kemudian melihatnya karena ini adalah kelas pertama dari Departemen Ksatria tahun pertama. Ini adalah kelas untuk menilai tingkat siswa secara akurat melalui pertarungan persahabatan. Dan menurut ramalan, Ains yang memperoleh pedang jiwa Gardner mulai menonjol dan menjadi terkenal. Kisah pertumbuhan Ains sebagai pahlawan yang nantinya akan menyelamatkan dunia dimulai dari sini. Saat Fernand sedang memikirkan itu, tiba-tiba seseorang mendekatinya dan bertanya apa yang membawa dia ke sini. Karena ini adalah kesempatan langka melihatnya. Fernand yang mendengar itu segera menoleh dan bertanya bagaimana kabarnya, sembari memanggilnya yang mulia. Pangeran mengatakan untuk tidak usah formalitas, dan Fernand mengatakan bahwa karena ini adalah pertemuan pertama mereka sejak menjadi mahasiswa tahun kedua, dia perlu bersikap sopan. Pangeran lalu bertanya apa yang sedang terjadi, dan apakah Fernand harus mengawasi siswa baru. Fernand pun mengatakan bahwa ia selalu mengawasi mereka yang masuk peringkat, dan lanjut bertanya apa yang dilakukan pangeran di sini, dan apakah pangeran datang untuk melihat Ains Armian. Pangeran tersenyum lalu mengatakan jika itu tentu saja karena Ains adalah bagian dari keluarga kerajaan sebelumnya. Ia juga berkata bahwa wajar saja jika mereka penasaran kenapa keluarga Armian tiba-tiba bergabung dengan akademi, padahal mereka tidak melakukannya selama 100 tahun terakhir. Sembari mendengar perkataan sang pangeran, Fernand berpikir jika orang di depannya sekarang adalah Ludger Squaben, pangeran kedua dari keluarga kekaisaran saat ini. Keluarga Squaben telah menduduki tahta selama 3 generasi sejak mereka terpilih menjadi keluarga kekaisaran 100 tahun yang lalu. Mereka berasal dari akar yang sama dengan keluarga Armian. Tetapi sekarang keluarga kekaisaran sebelumnya dan keluarga kekaisaran saat ini memiliki hubungan yang sangat tegang. Ludger sangat menghargai otoritas dan ingin keluarga Squaben terus mewarisi tahta, dan keberadaan seseorang yang memiliki legitimasi yang kuat pasti menjadi kekhawatirannya. Saat Fernand sedang memikirkan itu, Ludger mengatakan bahwa mereka bukan satu-satunya yang penasaran dengan Ains dan meminta Fernand untuk melihat ke arah lain. Fernand pun bertanya siapa. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat seorang pria bernama Faren Kalbunder. Ludger lalu mengatakan
bahwa Varen masuk akademi sebagai siswa terbaik kedua kali ini, dan dia berusaha mengambil kesempatan untuk menggantikan posisi keluarga Armian yang jatuh sebagai keluarga terpilih. Mendengar itu, Fernand lalu berpikir bahwa ini adalah kebetulan yang cukup tak terduga dan bertanya-tanya, apakah hubungan antara Ludger dan Varen dimulai di sini. Fernand berpikir bahwa dalam setiap kisah epik pahlawan, selalu ada penjahat yang harus diatasi oleh sang tokoh utama agar bisa berkembang. Fernand membayangkan jika Ludger memerintahkan Varen untuk mengalahkan Eint dan membuat semua orang mengerti bahwa masa lalu adalah sejarah. Varen lalu mengatakan bahwa ia mengerti dan ia akan mengalahkan serta memutus tunas Armian yang menjadikan Varen sebagai antagonis berikutnya. Sementara itu di bawah, seorang wasit berteriak memanggil Eint dan seseorang bernama Anton untuk naik ke arena. Di waktu yang sama, Fernand masih bertanya-tanya apakah ini hanya takdir bahwa mereka semua ada di sini untuk menyaksikan awal perjalanan Eint dan mengatakan tahun ini menarik. Ia ingin melihatnya karena Eint seharusnya dinyatakan sebagai pemenang. Karena penampilannya, namanya bahkan mulai menyebar dengan cepat di antara para profesor dan murid. Fernand bertanya-tanya apakah ramalan ini akan membuktikan bahwa dirinya tidak salah untuk berinvestasi pada Eint. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian menyukai video alur cerita seperti ini, bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian.